so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Haleluya. Kebaikan-Mu membuat kami mengalami kesembuhan, membuat kami betul-betul bisa menerima perkenaan Allah. Kebaikan-Mu di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, memberkati kami, membuat kami menjadi baru. Tadi Tuhan mengingatkan saya ketika seperti satu lukisan yang sudah kusam, rusak, bingkainya retak-retak, dan ada di satu toko yang lihat seperti kayak toko gadai begitu. Lalu saya melihat ada seorang yang sebenarnya melukis, adalah pelukis daripada lukisan itu. Tapi kemudian dia melihat lukisan itu begitu berantakan. Lalu toko gadai itu mengatakan, "Pak, bila Bapak ingin mengambil ini kembali, Bapak mesti beli." Dan itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Bahwa dia membeli kita seperti lukisan yang sebenarnya adalah masterpiece-nya dia. Poimenya dia, tetapi kemudian dirusak oleh dosa, dihancurkan oleh kepahitan, oleh luka-luka yang terjadi dalam relasi kita. Tapi hari ini kebaikannya itu membeli kita, membingkai kita kembali, membersihkan kita kembali, dan menjadikan kita penuh dan mulia bagi kemuliaannya. Haleluya, berikan pujian kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, dan memberikan kepada kami kekuatan di dalam melakukan firman ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya percaya bahwa pada hari ini, dalam bulan ini kita akan mulai satu seri tentang keluarga. Ini bulan keluarga, dan kita akan ada 5 minggu. Jadi 4 minggu ini kita akan membangun dengan firman. Ini mulai dari bagaimana desain Allah terhadap keluarga. Lalu kemudian besok minggu depan adalah Mother's Day. Haleluya, ibu-ibu ya. Jadi saudara yang ibu-ibu dan teman-teman yang sudah menikah atau mungkin sudah janda, tetap saudara adalah ibu-ibu dan saudara bisa datang dan diundang, dan bahkan undang juga saudara-saudara yang lain. Amin. Ya, jadi minggu depan adalah hari ibu, dan berikutnya adalah minggu berikutnya kita bicara tentang peran ayah di dalam keluarga. Lalu kemudian peran anak, gimana anak-anak itu juga bagian dari keluarga. Lalu saya berdoa biarlah selama 4 minggu ini kita bergumul, lalu minggu terakhir kita merayakan dalam festival keluarga. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kita semua datang sebagai keluarga yang satu. Nah, hari ini saya akan mulai dengan satu judul Designed by God. Itu fondasi dan blueprint ilahi bagi keluarga. Kita akan melihat dari teks Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dan Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Saya akan mulai dengan satu gambaran ini. Seandainya saudara melihat di Jakarta ini kan banyak gedung-gedung tinggi ya, termasuk tempat kita beribadah ini. Gedung-gedung pencakar langit. Tapi bagaimana misalnya saudara melihat ada satu kontraktor nekat gitu ya. Dia akan membangun tapi dia tidak berkonsultasi dengan mechanical engineering, dengan sipil, dengan arsitek yang mendesain gedung itu begitu bagus. Lalu dia berusaha membangun dengan caranya sendiri dan idenya sendiri. Mungkin gedung itu oke, mungkin gedung itu jadi juga. Tetapi kemudian pada satu hari ada satu beban yang dibawa masuk ke dalam gedung itu. Atau mungkin
gempa yang mungkin nggak terlalu besar ya, mungkin cuma 5 skala Richter, 6 skala Richter. Tapi kemudian kita sudah melihat retakan-retakan. Bahkan rumah-rumah pun waktu kita masuk ke rumah dan saya melihat, loh kenapa nih tiba-tiba catnya pada ngelotok. Padahal rumahnya baru, belum pernah ditempati. Lalu kemudian saya melihat di baliknya, wah retakan-retakan dari seal proofnya itu, sehingga air datang, hujan datang dan mulai membuat tembok di dalam kamar saya itu mulai ngeletek. Nah saudara-saudara, di dalam kehidupan kita seringkali banyak gedung, banyak keluarga, ribuan keluarga di Jakarta ini seperti gedung-gedung yang dibangun tanpa adanya blueprint. Mungkin oke 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi kemudian mungkin masuk ke dalam tahun ke-15, tahun ke-20, ada satu goncangan, ada satu kesalahan, lalu mulai terjadi retakan, mungkin terjadi ancaman perceraian. Nah saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak cukup hanya dengan sekedar ide kita yang baik. Karena kita perlu membangun berdasarkan ide yang datang dari si pencipta pernikahan itu sendiri, yaitu Allah. Kita nggak akan datang, saya tidak akan berkhotbah dari buku bestseller bagaimana membangun pernikahan atau romantik di dalam keluarga. Enggak saudara, saya akan kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Boleh kita berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berdiri dalam pujian, di dalam penyembahan, itu adalah untuk wujud kita sedang menghormati Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan capek juga duduk, mau cepat-cepat duduk gitu kalau penyembahan ya. Kita berdiri untuk menghormati Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapatinya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dan menjadikan dia seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita lanjut dengan Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam, untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Amin. Tema daripada teks kita hari ini adalah keluarga adalah institusi ilahi atau lembaga yang dibangun oleh Allah. Keluarga itu dirancang, dibangun, dijaga oleh Allah sendiri. Ya hanya dengan menjadikan Allah sebagai arsitek agung bagi keluarga, bagi kehidupan kita, maka keluarga itu bisa berdiri kokoh di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Amin saudara. Nah, ini akan menjadi tema kita berulang-ulang. Nanti kita akan melihat di dalam 3 poin bagaimana Allah adalah arsitek,
Allah adalah pembangun, Allah juga penjaga atau pemeliharanya. Nah, yang pertama kita melihat Allah yang berinisiatif. Bahwa keluarga itu lahir dari kepedulian Allah. Jadi keluarga itu tidak lahir dari kebutuhan biologis. Sudah umur 25, sekarang waktunya aku membangun keluarga. Enggak. Aduh, kamu ini udah 35 tahun kok belum kawin-kawin ya Dan ya. Sudahlah. Sekarang coba kamu pikirkan kawin. No. Bukan itu saudara. Mari kita lihat apakah ini ide kita. Seringkali orang tua bilang, kamu nih udah umur begini, udah kerja baik, kenapa kamu gak kawin? Lalu akhirnya orang kawin karena tekanan orang tua. Tapi hari ini saudara-saudara, mari kita akan menjadi aman. Amin saudara. Saudara yang sudah menikah jangan bilang, alah pernikahan saya kok jadi kayak gini, salah kali gue nikah sama orang di sampingnya. Enggak. Tapi kalau saudara belum nikah, maka saudara akan mendapatkan satu keputusan yang baik dari firman Tuhan. Nah, mari kita lihat dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian Tuhan membentuk dari apa? Dari tanah. Adam, itu kata Adam, Adama artinya dari tanah. Lalu Tuhan membangun manusia itu. Lalu kemudian dia memberikan kuasa kepada manusia itu untuk menamai. Ini luar biasa. Jadi kalau kita bilang dia anjing itu karena si Adam ngomong itu anjing. Itu singa, itu zebra, itu ular. Ini luar biasa otoritas yang diberikan Allah kepada Adam. Nah, tetapi coba kita lihat 3 hal ini saudara. Yang pertama, kalau kita melihat ciptaan Allah semua di Kejadian, semua dikatakan apa? Baik, 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 baik. Lalu ketika dia menjadikan manusia dikatakan apa? Sungguh amat. Coba lihat muka kiri kanan saudara, bilang gini, kamu sungguh amat baik. Haleluya, amin saudara. Sungguh amat baik, ya. Tetapi kemudian kalau ada pernyataan dari Allah yang mengatakan tidak baik, lotov, bahasa Ibrani, lotov, lo itu tidak. Lotov, tidak baik. Apa yang tidak baik di mata Allah? Ternyata sekalipun manusia itu hebat, pinter, kaya, tapi dia mengatakan enggak baik. Aku akan menjadikan dia seorang penolong, companion. Bukan penodong, apalagi perongrong. Amin. Haleluya ya, penolong. Nah saudara dikatakan tidak baik. Jadi Allah yang berinisiasi bahwa segala sesuatu yang Allah katakan itu baik, tetapi ada yang tidak baik. Nah saudara dengan kata lain begini, pernikahan itu bukan ide kita, bukan ide orang tua, tetapi pernikahan adalah ide dari Allah yang Allah sendiri akan menaruh berkat kepada keluarga itu. Pernikahan merupakan ide Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi tidak baik kata Allah, aku akan membuat sebuah proses. Dan kemudian bahwa dikatakan Allah membuat, menjadikan manusia itu lalu dia suruh cari. Oke, kamu jadikan ya, bikin. Sudah dijadikan Tuhan semua flora dan fauna, terus dia lihat, wih keren, simpanse datang, buk 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 buk, mukanya kelihatan sama, tangannya 5 jarinya, tapi kok ada ekor. Wah ini bukan ini. Nah saudara hati-hati ya, yang belum kawin ya, kelihatannya keren, tapi ada ekornya. Ya, hati-hati saudara, ya, bukan pasangan yang sepadan. Nah, dicari semuanya. Jadi Tuhan tuh bilang, it's okay, kamu mau cari silakan aja, idemu cari sendiri. Sampai kira bilang capek juga si Adam ini. Lalu Allah menjadikan, dia membuat Adam itu tidur saudara. Nah kita melihat di sini bahwa sepertinya kalau ayat 19-20 tadi ini kayak membingungkan sekali ya. Adam dibawa semua binatang-binatang, tapi nggak ada yang cocok untuk Adam. Tapi saudara ini membuat bahwa ternyata ini adalah cara Allah untuk mengatakan begini. Ternyata saya ini kurang pinter milih pasangan hidup. Mesti tanya Tuhan. Dia bilang gak ada sama sekali. Semuanya ada, jantan betina. Lah gua mana ini? Sampai akhirnya dia menyadari ini. Ada satu kata yang menarik, kata sepadan. Katakan sama-sama sepadan. Kata sepadan itu artinya yang berhadapan dengannya, yang saling bersesuaian, saling melengkapi sebagai mitra yang setara. Makanya
Adam tidak menciptakan Adam dan Ahmad. Adam and Steve. Enggak. Karena harus berbeda baru ada kuasa. Positif, negatif, ada arus listrik. Betul? Air kalau berbeda ketinggian menghasilkan tenaga. Air terjun. Laki-laki perempuan atau jantan betina ketika berkawin akan menghasilkan anak. Di luar itu nggak ada. Tetapi Bapak Ibu, coba perhatikan semua nonton di Disney Hotstar, Netflix, sudah biasa. Dikatakan, saya nonton satu film, oh ya aku akan meminta suamiku datang. Tapi yang ngomong laki-laki. Ada pejabat yang punya pasangan lesbian. Itu sudah sekarang menjadi sangat normal. Di Netflix, di Hotstar, di Disney. Dan anak-anak kita diajar dari kecil. Dari kartun-kartun yang ada. Bahkan Mumi aja. Ya, sesama jenis saudara. Ini loh, hati-hati dengan ini. Karena ide ini bahwa differences create force. Perbedaan itu menghasilkan kekuatan. Tapi kalau sama, enggak. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sepadan di sini. Bukan artinya dia lebih rendah. Walaupun nanti ada yang namanya penghormatan, tetapi ada hal yang kita tahu bahwa bukan berarti ini lebih rendah yang bisa diinjak-injak. Nah, saudara, ketika Allah sebagai diagnosa atau sebagai dokter, dia melihat begini bahwa, hei, aku yang paling baik yang tahu siapa untuk kamu. Amin, saudara. Seringkali suami mengatakan, aduh ini kayaknya gak cocok nih buat saya ini. Tapi saya belajar, tidak ada wanita yang paling sesuai untuk si Markus Simanjuntak ini, kecuali wanita yang ada di depan saya ini. Hei suami-suami, dengar baik. Apakah pertanyaannya istrimu adalah paling sesuai? Apakah istrimu atau suamimu adalah pasangan atau pemberian Allah yang unik dan tak tergantikan? Amin. Ngomong sama suaminya, ngomong sama istrinya nanti di pulang, "Pak, kamu tuh tak tergantikan." Tapi saudara lihat gini, jangan pernah menerima tuduhan iblis bahwa dia bukan cocok buat saya. Dia salah, aku salah kawin sama orang ini. Nggak ada, saudara. Kalau saudara sudah diberkati di dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan pernikahan saudara. Tuhan sanggup seperti apa yang kita nyanyikan tadi. Dia sanggup untuk memberkati kita, memulihkan kita, menjadikan kita baru kembali, dan kemudian membuat kita utuh untuk kemuliaannya. Amin, saudara. Ya, gak ada yang salah. Nah, dikatakan bahwa ini adalah keluarga yang menjadi inisiatif dari Allah dan bukan dari kita. Dan karena dia berinisiatif, dia punya rancang bangunnya, dia punya gambarnya. Nah, mari kita lihat saudara, dikatakan bahwa Allah yang membangun. Nah, menarik saudara di sini bahwa pernikahan itu adalah karya konstruksi Allah, ibarat bangunan ini masterpiece. Manusia itu kedua-duanya, dan pernikahan itu adalah salah satu masterpiece. Dan pernikahan itu menjadi gambar Allah berbicara kepada manusia. Keluarga, ide keluarga itu bukan ide manusia, bukan ide budaya, itu adalah ide Allah sendiri. Itu sebabnya dari pertama sampai terakhir, saudara perhatikan baik, Alkitab kita dimulai dari pernikahan, ditutup dengan pernikahan. Betul? Pernikahan Adam dan pernikahan anak domba. Ini pernikahan serius. Bahkan Yesus berkata bahwa gereja dengan dia digambarkan seperti apa? Pernikahan. Dikatakan rahasia ini agung. Yaitu apa? Bukan suami istri, tetapi Kristus dengan jemaatnya. Hari ini kita sudah ditunangkan dengan Kristus, betul? Ya kan? Maka yang kita kerjakan sekarang apa? Menjaga hati kita supaya nanti ketika pengantin datang, kita enggak aut-autan, enggak karu-karuan, enggak siap, saudara. Saya ingat kalau orang-orang Tapanuli, inang-inang Tapanuli itu, kalau besok mau kawin saudara, hari ini udah sasakan, tidurnya bisa begini. Duduk tidur, nunggu sampai besok pagi. Nggak mau dia soalnya bangun, disuruh jam 4, jam 3 pagi, ngantuk-ngantuk disuruh sasakan. Udah sasakan aja dari jam 9 malam. Terus ngapain, gimana tidurnya? Ya tidur aja begini.
demi pernikahan saudara. Saudara yang nikah, saudara tahu, wah mesti luluran dulu 6 bulan proses dan segala macam. Nggak ada yang mau aut-autan di dalam pernikahan. Nggak ada. Dan gereja itu mempersiapkan diri untuk Kristus. Jadi ini satu konstruksi ilahi yang terstruktur. Bukan satu kebutuhan biologis. Ya sudahlah, memang sudah waktunya saya mau punya anak. Enggak. Nah, dikatakan Tuhan Allah membentuk rusuk. Ya, kata membentuk di sini perhatikan baik-baik ya. Nah, kata itu di dalam bahasa Ibrani adalah banah, sama-sama katakan banah. Banah itu artinya dibangun, satu konstruksi yang terencana. Jadi ketika Allah mengambil rusuknya Adam, lalu dia banah seorang yang bernama Isya. Jadi kalau laki-laki itu Ish, perempuan itu Isya. Dan lalu kemudian dia bangun seperti membangun sesuatu, seperti satu konstruksi. Dia bukan ya udahlah ambil apa yang ada gitu aja. Enggak. Dibangun secara terencana. Jadi seorang wanita itu dibangun terencana oleh Allah, dipersiapkan untuk dibawa kepada seorang pria yang memang Tuhan inginkan. Lalu kemudian dikatakan bahwa dari rusuk. Perhatikan. Manusia laki-laki dari tanah, tapi perempuan dari rusuk. Lebih keras saudara. Ya, lebih keras. Amin. Jadi ada yang bilang, kalian ini semua nih laki-laki di bawah ketiak istri, DKI di bawah ketiak istri. Takut sama istri. Kami orang Batak tidak takut sama istri. Cuman istri kami lebih berani daripada kami. Saudara-saudara, kenapa rusuk? Ini dari awal gambaran yang seorang Matthew Henry memberikan satu gambar, bilang, kenapa rusuk? Ini simbol kesetaraan, saudara. Samping kan? Yang kedua, dia dekat dengan jantung. Betul? Dia bukan dari tulang kaki supaya tidak diinjak. Dia bukan dari tulang kepala supaya dia memerintah dan menginjak-injak suaminya. Atau dibodoh-bodohin suaminya gitu. Walaupun saudara pintar, bukan berarti saudara gampang membodoh-bodohin suamimu. Tapi ditaruh di sini. Dan ini di bawah tangan. Untuk dilindungi. Untuk dijaga. Itu rusuk. Jadi Tuhan mau kita ngerti, ini sepadan. Sama kehormatannya. Amin. Memang karena dia keluar dari laki-laki, si perempuan akan subordinat dengan suaminya. Secara otoritas, tetapi di mata Allah mereka sepadan. Mereka diberi karunia yang sama, amin saudara. Diberikan kekuatan, kepintaran, keras strategi, dan itu sebabnya akhirnya saya perlu pasangan saya. Istri saya sangat detail, dia terencana. Saya pokoknya nggak tahu apa-apa, disuruh terjun di situ, nanti kita berimprovisasi aja di sana. Dia nggak bisa, tapi dua-duanya perlu nggak? Perlu. Coba di dalam keuangan, istri saya sangat detail, terencana. Pembukuan kami keuangan dari pertama menikah 30 tahun yang lalu sampai sekarang ada. Jadi kalau diaudit gampang saudara. Ya karena dia orang banker sebelumnya. Dan bulan depan kita akan berbicara mengenai keuangan. Karena ini salah satu yang menghancurkan keluarga. Perceraian salah satu pembunuhnya adalah uang. Apakah itu pinjol, judol, apapun yang sifatnya odol, ya semua itu. Itu semuanya itu hancurin keluarga saudara. Keuangan ya. Jadi ini salah satu. Yang kedua ya perempuan lain atau laki-laki lain. Perzinahan. Oke. Nah mari kita lihat saudara. Dikatakan bahwa ada satu desain, yaitu dikatakan rusuk ini adalah satu kesetaraan, ada kasih dan ada perlindungan dari Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan bahwa desain untuk apa? Dikatakan dia untuk mereka meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya. Ada satu yang menarik, perhatikan baik-baik. Kalau keluarga di setiap pernikahan selalu ada apa yang paling jelas selain ibadah. Di dalam ibadah pernikahan apa yang paling kelihatan? Yang menggambarkan ini suasana pernikahan. Ada yang tahu? Dekor, oke. Selain dekor, apalagi yang menggambarkan ini suasana pernikahan, ini bukan kedukaan.
Sungkeman, wah orang Batak nggak sungkeman. orang Bugis nggak sungkeman. Baju, pakaian, oke. Nyanyi, betul. Ada nyanyi-nyanyian kan, selalu ada sukacita. Nah saudara tahu nyanyian pernikahan pertama? Di dalam prosa Ibrani, nyanyian pertama dalam pernikahan, dan itu dalam konteks pernikahan, bukan dalam konteks penciptaan. Yaitu apa? Ketika Adam bilang begini, inilah tulang dari dan tulangku. Bukan saudara. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia adalah yang terbaik. Lalu dia bilang gini, orang timur bilang, itu sudah. Ya sedap, benar. Artinya that's it, itu sudah, gak ada yang lain. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi, itu sudah. Dan dia bersuka cita, karena dia selama ini lihat ada yang mirip, tapi gak sama dengan dia. Dia berharap dia ada yang bisa nyanyi seperti burung perkutut, seperti burung nuri, tapi kok kayaknya beraneka ragam warnanya. Kok gua kayak gak kayak gini, kok dia ada sayap, gua enggak. Nah, saudara-saudara, tetapi ketika dia bertemu dengan yang dibentuk oleh Tuhan ini, dan Tuhan membuat manusia itu tertidur, bukan dia tidur-tiduran, artinya dia beristirahat di dalam keyakinannya dengan Tuhan bahwa Tuhan adalah penyedia. Didesain untuk kemudian dikatakan kedua orang ini akan meninggalkan ya azab. Kata azab ini bukan artinya azab seperti Indosiar, saudara ya. Azab di sini artinya reorientasi, melepaskan loyalitas yang lama. Itu sebabnya ketika engkau menikah, otoritasmu Tuhan bikin otoritas yang baru. Kamu mesti berdiri. Sekalipun orang tuamu baik memberkati kamu, tapi dengar baik para suami-suami dan istri-istri dalam pernikahan, bangun pernikahanmu. Usaha susah-susah enggak apa-apa. Saya ingat ketika kami menikah, gak ada tempat duduk, gak ada apapun, yang ada cuma meja makan, saudara. Di mana orang datang, ya duduk aja di lesehan, cuma ada karpet. Kami gak mau merasa sok jago dan apa, sebenarnya perlu apa yang ada aja. Saudara-saudara, meninggalkan. Yang kedua bersatu, davak, bersatu. Artinya melekat seperti lem. Itu sebabnya perceraian itu seperti satu yang robek. Dan itu selalu luka. Tidak ada orang yang, jangan saudara mau percaya mengatakan, aku setelah bercerai aku lebih baik. Nggak ada. Nggak ada, itu tipu itu semua. Karena ada yang luka. Dan lukanya bukan cuma saudara satu sama lain, anakmu luka. Bahkan orang sekelilingmu akan luka. Kalau itu terjadi dalam jemaat, jemaat akan luka. Itu sebabnya Allah membenci perceraian. Tapi if it's happen, then God can restore it. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Dan dia bilang menjadi satu daging, echad, esa, satu. Artinya penyatuan total, penyatuan fisik, penyatuan spiritual. Ini bukan cuman kayak kita serimpit begitu ya. Seragam kan, seragam pakaiannya seragam, batiknya gitu loh. Ya bukan cuma di luar kita seragam ya. Ada satu keluarga yang suka kalau kemana-mana keluarga seragam. Dia bilang ini kayak pemain sepak bola. Dia bilang, oh we are a team. Gak apa-apa, nanti kalau festival keluarga saudara perlu bikin sesuatu. Mungkin saudara mau pakaiannya hitam-hitam, we are the black family. Boleh aja. Mau apa super family pakai S di sini, silakan. Ya, jadi nanti itu kita siapkan untuk minggu kelima. Tetapi saudara itu ya tampak keluar. Tetapi apakah itu menjamin? Tidak. Kecuali Tuhan yang membangun. Ya, jadi Allah tidak perlu menyesuaikan blueprint dengan tren zaman. Ya, kita yang harus kembali kepada blueprint itu Bapak Ibu. Jangan kita, oh trennya lagi gini Pak, co-parenting. Nah itu tren sekarang. Co-parenting. Jadi co-parenting itu saudara si wanita melahirkan. Tapi dia nggak kawin sama laki-laki yang melahirkan anaknya ini. Dia kawin sama laki-laki lain. Tapi kemudian dia bilang, kamu mau nggak co-parenting dengan saya? Walaupun dia punya bapak. Tapi kan karena kamu secara lahir ya kamu co-parenting lah dengan saya. Nggak ada ide begitu di Alkitab. Tidak ada co-parenting. Itu ide Netflix. Itu ide modern. Nah yang ketiga saudara, bukan saja Allah arsitektur, Allah pembangun, banah, tapi juga Allah yang memelihara. Bahwa rumah tangga abadi itu senantiasa membutuhkan kehadiran sang pembangun. Dikatakan jika lo bukan apa? Tuhan yang, nah dipakai lagi kata banah di situ. Banah,
2 kali malah dibilang Tuhan membana, Tuhan membangun, Tuhan secara terstruktur merancang dengan sengaja, intentionally, Bapak Ibu. Tetapi juga ada kata yang ini, sia-sialah, katakan sama-sama sia-sia. Jadi 2 hal ini akan kita lihat. Kalau bukan Tuhan yang membangun, apa dikatakan? Sia-sia, saf, sia-sia. Sia-sia itu artinya hampa, kosong. There is no substance. Tanpa Tuhan, kerja keras kita hampa. Oh, pernikahanmu sebaik apapun hampa kalau bukan Tuhan yang membangun. Setiap kami memberkati orang, selalu saya berdoa Tuhan berikan firman untuk pasangan ini sebagai firman jangkar, anchor scripture. Dan waktu kami menikah 30 tahun yang lalu, ada anchor scripture yang Tuhan kasih sama kami. Itu bilang bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa tali ketiga itu? Kristus. Kami tidak izinkan siapapun di tengah itu memisahkan kami. Kalau bukan Tuhan, semuanya pasti akan memisahkan. Mau itu karir, pelayanan, anak, harta, hutang, orang tua, keluarga, immediate, karir. Kalau itu di tengah, artinya dia fokus, maka duanya akan hancur. Terpisah pasti. Pasti terpisah. Tapi kalau Kristus yang ada di tengah, dia menyatukan, dia mengikat seperti tali rafia itu yang dipilin. Kuat. Sekarang siapa pihak ketiga yang ada dalam keluargamu? Apakah pelakor? Pebinor? Pinjol? Semua 3P ini ya. Atau Kristus? Penebus. Penebus lah. P yang baru nih, penebus. Si Palua. Bapak Ibu, perhatikan siapa yang ada di tengah-tengah kamu. Hati-hati dengan ini. Saya pernah punya teman, anak di tengah. Nanti kita akan bicarain. Waktu dia punya anak satu kamar kan, anak di tengah. Udah agak miring. Sebelumnya pelukan, sekarang udah agak miring. Anak 2, suaminya dia di bawah. Di bawah tempat tidur, saudara. Karena 2 anak bersama mamanya. Anak ketiga, suaminya di luar, saudara. Nah, saya mau bilang sama saudara, hati-hati dengan ini. Ada yang namanya gray divorce. Perceraian di usia tua. Kenapa? Karena selama mereka menikah, fokusnya anak. Nggak ada apa-apa, yang penting demi anak. Walaupun sudah kacau hidupnya, udah nggak karu-karuan, sudah mungkin ada yang melakukan perzinahan, tapi demi anak. Malu juga cerai. Sekarang udah nggak malu cerai. Orang demi anak. Kemudian anaknya keluar dari rumah, sekolah, menikah. Lalu mereka merasa, ih asing ya kita di sini. Kita seperti orang asing. Bapak Ibu, kami mengalami yang namanya empty nest, sarangnya udah kosong. Sekarang kalau masih ramai masih enak, masih ada suara-suara lari-lari, jerit-jerit, nangis-nangis. Tapi kalau sudah sarangnya sepi, bagaimana kamu menghibur satu sama lain? Saf, kalau bukan Tuhan. Dan sudah dikatakan sia-sia orang bekerja sampai larut. Artinya begini, saudara boleh kerja menghabiskan tenagamu 18-20 jam di luar sana dan berhasil. Tapi engkau dihancurkan rumah tanggamu. Kamu hanya punya waktu dengan anakmu pada weekend. Tapi itu gak cukup. Dengar baik. Quality time means quantity of time. Jangan cuma bahwa saya mau kualitas 1 jam 1 minggu dengan anak saya. Apa yang saudara dapat? Paling bisa nanti, gimana kabar kamu? Gimana sekolah? Gimana ini? Saudara mau debat-debat, nggak bisa. Saudara perlu waktu sama mereka. Dan dikatakan hanya kepada orang yang tidur nyenyak. Bukan artinya tidur-tiduran. Akhirnya Tuhan bukan menyetujui kemalasan di sini. Tapi artinya orang yang bersandar kepada Allah. Di dalam caranya dia membangun. Allah itu adalah arsitek. Sekaligus kontraktor bagi keluarga kita. Apakah dia diberikan akses masuk kepada kita? Nah, 3 hal ini yang akan kita bawa pulang. Pertama, ayo bangun. Mari kita berkata, Tuhan bangunlah rumah tangga kami sesuai dengan desainmu. Kalau selama ini kita bangun menurut
cara kita, budaya kita, apa kata orang, apa kata media. Hari ini ayo kita kembali kepada firman. Yang kedua, Allah sanggup merestorasi. Amin saudara. Beton-beton yang retak itu. Ada satu seni di Jepang, di mana setiap retakan-retakan itu kemudian diisi dengan emas cairan, emas murni yang dicairkan, lalu kemudian itu menjadi indah seperti gambar ini. Nah saudara-saudara, Allah sanggup memulihkan. Dia nggak akan menghapus yang retak itu. Dia nggak akan melupakan. Dia nggak bikin dia hapus memori saudara, enggak. Tapi di dalam memori itu dibikin emas yang mulia. Sehingga dari situ, dari your message, your messed up, your mess, kehancuran, kerusakan, kekacauan hidupmu, God turn it into a message, satu pesan. Amin. Saudara dengar baik, Allah mau, walaupun keadaanmu hancur, berantakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Amin. Istri saya suka bilang begini, kalau saya akan lebih lama nikah sama kamu daripada saya hidup. Dia menikah umur 31 tahun. Saya akan menikah sama kamu 40 tahun. Saya nggak mau 40 tahun itu saya hidupnya nggak karu-karuan, sakit hati, terluka. Mending gua 31 tahun hidupnya enak. Kenapa gua 40 tahun jadi kacau? Artinya Bapak Ibu, mari kita fight untuk pernikahan kita. Yang ketiga, yang terakhir, mulailah blueprint. Ya, kepada jemaat, ayo kita luangkan waktu, berdoa, duduk, evaluasi, bicara kepada keluargamu. Kalau kita ngobrol-ngobrol, dan saya belajar ini, yang terakhir Bapak Ibu, dengar baik ini. Maukah saudara membuat satu komitmen? Komitmennya adalah ini, waktu makan, handphone tidak ada di dalam meja makan. Siapa yang ada handphone di meja makan, suruh cuci piring. Cuci piring. Oh, saudara akan lihat gemeteran tuh anak-anak. Hidupnya enggak, apa ini? Ada yang hilang saudara. Padahal dia sedang ada makanan di situ, hilang. Kenapa? Handphone di mana? Oh, tetapi saudara, kalau ini saudara jalankan 1 minggu, 2 minggu, saudara akan enjoy di rumahmu, di meja makanmu. Ada percakapan-percakapan yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Amin. Coba aja. Jangan makan jangan biasakan anakmu tuh nonton film sambil makan, YouTube sambil makan. Saya ngajarin anak saya ada waktu nonton, ada waktu makan. Esther dari kecil, dia umur 6 bulan udah mulai. Saya ajak dia duduk di meja makan, saya angkat klipnya dan dia makan sama-sama kami di sini. Dia sudah makan, tapi dia bisa main apa, dia lihat kita bercengkrama dan dia ketawa-ketawa juga. Involve. Dia mau merasakan yang namanya sukacita di meja makan. Kita sudah belajar teologi meja makan. Amin saudara. Mari kita lakukan ini. Ya, jadi keluarga adalah institusi ilahi yang dirancang, dibangun, dijaga oleh Allah sendiri. Mari kita jadikan dia arsitek kita. Amin. Bagi saudara yang belum menikah, ayo minta kepada Tuhan pasangan yang sepadan. Amin. Jangan asal ketemu di jalan. Dengar baik. Tuhan lebih jago daripada algoritma apps yang ada saudara. Oke, mari kita bagi berdiri.